Selamat datang di Profit Talks, tempat kamu belajar dunia keuangan dengan cara yang simple dan mudah dimengerti. Hari ini kita akan membahas dasar-dasar pasar keuangan, yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Kalau kamu baru mulai investasi, ini adalah panduan wajib biar nggak salah langkah. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita harus paham dulu apa itu pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk memperdagangkan aset keuangan seperti uang, saham, obligasi, atau derivatif. Pasar keuangan dibagi menjadi beberapa jenis, tapi yang paling umum ada 3, yaitu 1. Pasar uang, 2. Pasar obligasi, dan 3. Pasar saham. Setiap pasar punya karakteristik, tujuan, dan resiko masing-masing. Kita bahas satu persatu, dari yang paling aman sampai yang paling fluktuatif. Pasar uang adalah tempat di mana instrumen keuangan jangka pendek diperjualbelikan. Biasanya jatuh tempo di bawah 1 tahun. Contohnya, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga komersial atau commercial paper, deposito berjangka, dan repo. Cocok buat investor yang pengen likuiditas tinggi dan resiko rendah. Tapi karena resikonya rendah, imbal hasilnya juga rendah. Investor institusi seperti bank atau perusahaan besar biasanya aktif di pasar uang. Tapi sekarang masyarakat umum juga bisa ikut lewat instrumen seperti reksadana pasar uang. Berikutnya, obligasi atau dalam bahasa keuangan surat utang. Obligasi adalah bukti bahwa investor meminjamkan uang ke penerbit obligasi, bisa pemerintah, perusahaan, atau lembaga lain. Sebagai gantinya, penerbit obligasi membayar bunga secara berkala dan pokoknya dikembalikan saat jatuh tempo. Ada beberapa jenis obligasi, yaitu obligasi pemerintah seperti ORI, obligasi retail Indonesia dan SBN, dan obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Keuntungan obligasi adalah bunga tetap, lebih stabil dibandingkan saham, bisa jadi sumber passive income. Resikonya tetap ada, misalnya resiko gagal bayar atau harga obligasi turun karena suku bunga naik. Buat pemula, kamu bisa mulai dari SBN retail karena dijamin pemerintah dan bisa dibeli mulai dari 1 juta rupiah secara online. Nah, ini yang paling populer, yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Kalau kamu beli saham BCA, artinya kamu punya sebagian kecil dari BCA. Keuntungan saham ada 2, yaitu 1. Capital gain, untung dari kenaikan harga, dan 2. Dividen, bagian dari laba yang dibagi ke pemegang saham. Tapi saham juga punya risiko paling tinggi dibandingkan pasar uang dan obligasi. Harga saham bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Makanya penting buat belajar analisis baik teknikal maupun fundamental. Dan yang gak kalah penting, kenali profil resiko diri sendiri. Jangan asal ikut-ikutan. Saham cocok buat investasi jangka panjang. Kalau kamu sabar dan konsisten, potensi cuannya sangat besar. Banyak pemula bingung, saya mulai dari mana ya? Jawabnya tergantung pada 1. Tujuan keuangan Anda, 2. Toleransi terhadap resiko, dan 3. Jangka waktu investasi. Kalau kamu mau yang paling aman, mulai dari reksadana pasar uang. Kalau kamu pengen hasil lebih tinggi tapi masih stabil, coba obligasi retail. Dan kalau kamu siap ambil resiko lebih, belajar dari dan terjun ke saham. Yang penting, diversifikasi, jangan taruh semua uang di satu keranjang. Nah, sekarang kamu sudah paham dasar pasar keuangan, yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Setiap instrumen punya karakteristik unik, dan gak ada yang paling sempurna. Yang penting, sesuaikan dengan kebutuhan dan kepribadian finansialmu. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Sampai jumpa di episode berikutnya di channel Profit Talks.